Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Salsabila dengan NIM 2222035. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi sewa properti dan menggunakan teknologi smart contract. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konten aplikasi, yang ketiga ada database dan directory file. Yang keempat ada kode program. Yang kelima implementasi. Dan terakhir ada penutup. Pendahuluan, untuk membuat aplikasi sewa properti yang mengimplementasikan smart contract ini menggunakan PHP, Bootstrap, dan menggunakan Lineage serta Truffle. Kemudian untuk konten menu dan submenunya, ada yang pertama ada dashboard dan submenu home dan juga overview. Yang kedua ada properties dan submenu view all properties, ada di new property dan property details. Yang ketiga ada tenants, ada submenu view all tenants, ada di new tenants dan tenants details. Yang keempat ada rentals. Di sini dengan submenu view all rentals, new rental, dan juga rental details. Yang kelima ada smart contracts dan submenu deploy contract, view contract, dan verify contract. Yang keenam ada transaction, ada submenu view all transactions, payment history. Kemudian ada menu users dan submenu view all users dan juga ada di new users dan users roles. Yang kedelapan ada settings dengan submenu profile settings dan system settings. Kemudian untuk database-nya, untuk database sendiri, ini ada beberapa tabel ya, berdasarkan menu dan submenunya. Sebentar. Jadi untuk database-nya sendiri dibuat di eh, exam di PHP dengan ada tabel properties, ada tabel tenants, ada tabel rentals, ada tabel smart contracts, ada tabel transaction, dan ada tabel users. Seperti ini. Jadi kita buat di PHP admin dengan database bernama sewa property. Di dalamnya ada tabel properties, ada tabel rentals, ada tabel smart contract, ada tenants, transaction, dan juga user. Cara membuatnya ini tinggal masukin aja SQL-nya dari masing-masing tabel untuk buat tabelnya. Jadi kayak gini. Jadi misalkan tabel properties, ini SQL-nya ditulis di apa namanya di PHP admin tadi. Oh, oke. Kemudian
Kemudian untuk struktur directory dan filenya, di sini ada project root. Ini nama projectnya apa? Tadi kan ada namanya eh sel property. Di sini dia file config dengan yang isinya database PHP, ada kontrak isinya rental kontrak, deploy kontrak, kemudian ada file lagi baru namanya file blockchain. Ini diisi file juga, file public. Di file public ini ada file CSS dan style CSS. Kemudian ada file JS. Nih ada app.js, ada web3, ya interaction JS, dan seterusnya. Di sini directory filenya nanti dimasukkan ke dalam base code supaya nanti akhirnya bisa diimplementasi. Dijalankan dulu di base code. Untuk kode programnya adalah seperti ini. Hmm. Di sini ada projectnya kan namanya rental property. Kemudian ada file config dengan di dalamnya ada file database PHP, kemudian ada folder kontrak, di dalamnya ada deploy kontrak dan juga rental kontrak dengan Soul. Kemudian ada file controller. Ini ada berbagai file juga, ada property controller, rental controller, smart contract, tenant controller, transaction. Jadi nanti yang mengontrol supaya menu-menu yang ada di tampilan nanti bisa berjalan. Kemudian ada folder models. Di sini ada file property, ada rental, setting, smart contract, tenant, transaction. Kemudian dan ada folder public. Ini ada folder lagi, folder CSS dan style CSS. Kemudian ada folder JS dengan file index. Kemudian ada folder view, folder dashboard. Nanti untuk view ini nanti yang nantinya akan ditampilkan di websitenya. Yang pertama ada menu dashboard dan submenu home overview. Kemudian ada menu properties dan berbagai submenunya. Ada menu rental, setting, smart contract, tenants, transaction, user, seperti ini. Nah, kemudian ini nanti dijalankan, dimasukkan ke dalam folder exam, terus nantinya dimasukkan lagi ke dalam folder htdocs. Htdocs ini ada di exam. Jadi kalian nyimpan examnya di mana, terus disimpan lagi di htdocs. Ini saya namakan di sini rental property. Jadi nanti untuk memanggil websitenya itu menggunakan localhost. Localhost, oh sebentar. Ini Ini nanti manggilnya localhost terus nama folder yang disimpan di htdocs tadi apa itu terus ditulis di sini. Jadi kan tadi saya nyimpannya dengan nama rental property, jadinya dipanggilnya dengan localhost rental property. Ini tampilan awalnya hasil dari kode program yang telah dijalankan di VS Code tadi.
Ya, ini ada tampilan awalnya, ada dashboard, property, tenant, rental, smart contract, transaction, user, dan setting. Jadi di dashboard ini ada menu home, ada submenu home. Dibuka seperti ini. Kemudian ada overview. Jadi overview ini adalah data-datanya yang misalkan dimasukkan ke dalam siapa yang nyewa, siapa propertinya apa gitu nanti ditampilkan di sini. Dan ada properties dan submenu view all properties. Seperti ini. Nanti ini akan muncul ketika ada yang nyewa. Kemudian ada add new property. Jadi ini kayak nambah properti baru. Kemudian ada property details. Nanti detail propertinya itu apa? Kemudian untuk menu tenants, di sini ada submenu view all tenant. Tenant itu berarti penyewanya. Jadi semua yang berhubungan dengan penyewa. Ada the new tenant, nama penyewanya. Untuk penyewa baru, kemudian ada details, detail dari penyewa. Kemudian ada rentals. Yang pertama ada view all rental. Ini daftar sewa. Jadi yang disewa apa? Untuk new rentalnya, misalkan ada tambah sewa baru. Ada detail. Kemudian ada deploy kontrak di menu smart contract. Seperti ini, nama kontraknya nanti apa. Kemudian ada view-nya, ada untuk tampilkan. Kemudian ada verify atau verifikasi kontraknya gitu. Kemudian ada menu transaction dengan submenu view all transaction. Jadi nanti akan muncul daftar transaksinya. Kemudian ada payment untuk pembayaran. Untuk user berarti pengguna websitenya eh, ada informasi tentang penggunanya nanti. Kemudian ada add new untuk nambah pengguna baru. Ada user rules, profil pengguna. Kemudian untuk settings, ada submenu profile settings dan juga system settings. Saya rasa cukup sekian eh, bagaimana cara mengimplementasi atau membuat aplikasi berbasis PHP dengan menggunakan teknologi smart contract. Salah satu contohnya adalah tadi yaitu aplikasi sewa properti yang telah saya buat, tetapi masih ada kurangnya untuk aplikasi tersebut karena masih belum bisa digunakan dengan sepenuhnya karena masih ada kode-kode yang belum selesai. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.